Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Magfira dengan NIM A1A1240887. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen PAUD. Bab 1, Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. A. Pengertian PAUD. Secara yuris formal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun bukan prasyarat pendidikan dasar. Upaya pembinaan melalui rangsangan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani. Sedangkan menurut istilah, proses pembinaan tumbuh kembang menyeluruh bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada dasar perkembangan atau jenjang sebelum pendidikan dasar. Bagian B. Tujuan dan fungsi pendidikan PAUD. Yang pertama, membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak. 2. Mengembangkan kemampuan self-help dan cara belajar. 3. Membangun fondasi untuk pendidikan yang lebih tinggi. 4. Menanamkan investasi sumber daya manusia dan memutus roda kemiskinan. Yang kelima, menyiapkan anak masuk pendidikan dasar dan membentuk karakter. 3. Fungsi PAUD. 1. Mendorong perkembangan sesuai tahapan, mengenal dunia sekitar dan bersosialisasi. 2. Mengenal perbuatan baik, buruk, menikmati masa bermain, membentuk karakter. 3. Menguatkan jaringan saraf, optimalkan pertumbuhan fisik dan psikis, menyiapkan untuk pendidikan dasar, mengembangkan bakat dan minat. Bab 2, Tumbuh kembang anak. A. Sudut pandang fisiologi. 1. Rentang usia bayi dan toddler usia 0-3 tahun, anak awal 3-6 tahun. 2. Perkembangan motorik. Motorik kasar, gerakan otot besar, berjalan, berlari, melompat. Motorik halus, gerakan otot kecil, menulis, menggambar, dan menggunting. Bagian B. Sudut pandang psikologis. Yang pertama, agama dan moral. Perkembangan agama, pemahaman akan Tuhan. Teori rasa ketergantungan William Isn't Thomas dan insting keagamaan Woodward. Yang kedua, kognitif. Tahap Piaget. Pertama, sensori motor 0-2 tahun, belajar dengan alat indera operasional. 2-6 tahun, penggunaan simbol meningkat, pengenalan mulai muncul. 3. Bahasa, kemampuan reseptif, menyimak, membaca, dan ekspresif, berbicara, menulis. 4. Sosial emosional, perilaku sosial berdasarkan usia pasca lahir hingga 6 tahun. Bab 3, Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Bagian A. Program pengasuhan. Yang pertama, pola asuh guru otoriter, guru dominan, kontrol ketat. Yang kedua, pola asuh demokratis, kebebasan terbatas dengan bimbingan. Ketiga, permisif, kebebasan penuh tanpa bimbingan. Keempat, kegiatan pengasuhan, responsif atas permintaan, prediktif. B. Program pembiasaan. Bentuk kegiatan. 1. Rutin, doa, salam, menjaga kebersihan, sopan dan santun. 2. Spontan, menolong korban bencana, memuji perilaku baik. 3. Keteladanan, ibadah, cara berkomunikasi, gaya hidup sehat. Bagian C. Program pembelajaran. 1. Analisis konteks, standar nasional, kondisi lembaga, lingkungan. 2. Menetapkan visi misi dan tujuan lembaga. 3. Membuat perencanaan semesteran, mingguan, dan harian. Pendekatan dan komponen. Yang pertama, pendekatan pembelajaran, terpadu integrasi semua aspek perkembangan. Kedua, tema, dekat dengan kehidupan anak, misal dari sendiri, lingkunganku, binatang, tanaman. Sentra bermain, bahan alam, main peran, balok, seni, persiapan untuk membaca dan menulis awal. Bab 4, Hakikat Manajemen PAUD. A. Pengertian manajemen PAUD. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen atau kata kerja to manage, mengurusi, serta dari bahasa Latin manus, tangan, dan egre, melakukan, yang berarti menangani. Pengertian menurut ahli Van Vliet dan Peterson, serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efektif guna mencapai tujuan. Ratner, proses pemecahan masalah untuk tujuan organisasi melalui sumber daya yang efektif dan efisien di lingkungan yang berubah. Pengertian manajemen PAUD. 1. Bidang terapan manajemen di lembaga PAUD. 2. Usaha bersama anggota lembaga untuk menggunakan potensi guna mencapai tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Seni dan ilmu mengelola sumber daya PAUD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Unsur-unsur manajemen PAUD. 1. Lembaga PAUD.
PAUD organisasi yang dikelola untuk menyelenggarakan layanan PAUD dengan fokus pada kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi. 2. Sumber daya PAUD SDM, kepala PAUD, guru, staf, dan tenaga pendukung. Sarana dan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan, prasarana, kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang. 3. Aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien dilaksanakan sesuai kurikulum. Efektif sesuai kurikulum dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan hemat. Efisien sesuai tujuan, jumlah, dan waktu yang telah ditetapkan. 4. Kerjasama. Dibutuhkan antar sumber daya internal kepada guru, staf, dan eksternal, pemerintah, dan pihak terkait, optimal dengan pemimpin partisipasi. 5. Tujuan PAUD, tujuan bersama yang menjadi parameter kesesuaian aktivitas layanan dan kerjasama di lembaga PAUD. C. Tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuan utama manajemen PAUD. 1. Memastikan penyelenggaraan layanan PAUD berjalan secara terencana, terorganisasi, dan terkontrol sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya SDM, sarana dan prasarana keuangan untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak usia dini. Manajemen kualitas pendidikan yang pelayanan yang diberikan agar anak memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 4. Menyujudkan visi misi dan misi lembaga PAUD serta mencapai tujuan pendidikan nasional dalam bidang PAUD. 5. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan PAUD dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Ada 6 bidang utama. A. Manajemen peserta didik. Mengelola proses penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengembangan potensi anak usia dini sesuai tahap perkembangannya. B. Manajemen kurikulum PAUD. Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan anak serta lingkungan lembaga. C. Manajemen sumber daya manusia SDM PAUD. Mengelola rekrutmen, pelatihan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan motivasi bagi kepala PAUD, guru, dan staf pendukung. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Mengelola perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan sarana, alat pembelajaran, perabot, serta prasarana bangunan infrastruktur lembaga. E. Manajemen keuangan PAUD. Mengelola perencanaan, anggaran, pendanaan, dan pengeluaran, pengawasan keuangan, dan pelaporan keuangan untuk memastikan kelangsungan operasional lembaga. F. Manajemen hubungan masyarakat. Mengelola komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, murid, masyarakat sekitar, pemerintah, dan pihak terkait untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD. Bab 6. Perencanaan lembaga PAUD. A. Pengertian perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai kesuksesan penyelenggaraan layanan di lembaga PAUD. Ini merupakan langkah awal dalam manajemen yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan mengaktif penggunaan sumber daya secara optimal. B. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Tujuan perencanaan 1. Menetapkan arah dan tujuan yang jelas bagi lembaga PAUD. 2. Mengatur sumber daya secara efisien. 3. Menyiapkan antisipasi terhadap tantangan dan peluang yang mungkin muncul. Manfaat perencanaan 1. Memberikan arahan yang jelas bagi seluruh anggota lembaga. 2. Minimalkan risiko dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Memfasilitasi pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar komponen lembaga. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. A. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD, yaitu proses menyusun struktur organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab, serta menetapkan hubungan kerja antar anggota lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. B. Proses pengorganisasian. Langkah-langkah proses pengorganisasian. 1. Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga. 2. Mengelompokkan kegiatan menjadi unit kerja yang kerja sesuai, misalnya unit kurikulum, unit keuangan, unit hubungan masyarakat. 3. Memberikan wewenang dan membatasi tanggung jawab pada setiap unit dan individu. 4. Menetapkan hubungan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. 5. Menyusun struktur organisasi yang jelas, misalnya bagian organisasi. C. Tujuan dan manfaat pengorganisasian. Tujuan 1. Menciptakan struktur kerja yang jelas dan teratur. 2. Memastikan setiap anggota lembaga mengetahui tugas dan wewenangnya. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Manfaat. Pertama, menghindari tumpang tindih tugas dan konflik wewenang. 2. Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi internal. 3. Meningkatkan motivasi kerja karena klaritas peran. 4. Memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja.
D. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Sekolah PAUD. Sekolah PAUD dan perannya: 1. Kepala PAUD memimpin keseluruhan penyelenggaraan, membuat keputusan strategis, mengkoordinasikan seluruh aktivitas lembaga. 2. Guru PAUD melaksanakan profesi pembelajaran, mengasah dan membimbing anak berkomunikasi dengan orang tua. 3. Staf pendukung menunjang operasional lembaga, administrasi, kebersihan, keamanan. 4. Pengelola pemilih mengawasi arah umum lembaga, menyediakan dukungan sumber daya. 5. Orang tua murid berpartisipasi dalam kegiatan lembaga, mendukung pembelajaran anak di rumah. 6. Pemerintah intensif terkait mengawasi dan memberikan dukungan regulasi serta fasilitas. Bab 8. Kepemimpinan Kepala PAUD. A. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain agar bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Pada lembaga PAUD, kepemimpinan bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. B. Kepala PAUD sebagai komunikator. Peran sebagai komunikator: yang pertama, menyampaikan informasi, tujuan, dan kebijakan lembaga secara jelas kepada guru, staf, orang tua, dan masyarakat. 2. Menjalin komunikasi efektif antar anggota lembaga untuk memastikan koordinasi kerja yang baik. 3. Mengumpulkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak untuk perbaikan lembaga. 4. Menyiapkan perkembangan dan prestasi lembaga kepada pihak luar, pemerintah, mitra kerja. C. Kepala PAUD sebagai motivator. Peran sebagai motivator: 1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru dan staf yang berkinerja baik. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan menyediakan kesempatan pelatihan. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan mendukung kreativitas. 4. Menginspirasi anggota lembaga untuk memberikan yang terbaik dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Bab 9. Pengawasan oleh Kepala PAUD. A. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Pengawasan yaitu proses memantau, mengevaluasi, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan serta pencapaian tujuan lembaga PAUD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan utama adalah memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan pengawasan: 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan kebijakan lembaga. 2. Mendeteksi penyimpangan atau masalah yang muncul secara dini agar dapat ditangani segera. 3. Memastikan penggunaan sumber daya secara tepat dan efisien. 4. Menjamin kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini. Manfaat pengawasan: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. 2. Memberikan umpan balik konstruktif bagi guru dan staf untuk perbaikan kinerja. 3. Memastikan kelangsungan dan konsisten penyelenggaraan layanan PAUD. 4. Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran lembaga yang telah ditetapkan. B. Tipe dan teknik pengawasan. Tipe pengawasan: 1. Pengawasan sebelum pelaksanaan. Dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan semua persiapan sudah lengkap dan sesuai standar, misalnya pemeriksaan rencana pembelajaran, sarana prasarana yang dibutuhkan. 2. Pengawasan selama pelaksanaan. Dilakukan saat kegiatan berlangsung untuk memantau jalannya proses dan menangani masalah yang muncul secara langsung, misalnya observasi proses pembelajaran di kelas, pemantauan aktivitas anak. 3. Pengawasan setelah pelaksanaan. Dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Misalnya evaluasi hasil pembelajaran, analisis laporan kegiatan. Teknik-teknik pengawasan: 1. Observasi langsung, mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan di kelas atau unit kerja lainnya. 2. Pemeriksaan dokumen, mengevaluasi dokumen seperti rencana pembelajaran, laporan kinerja, catatan perkembangan anak, dan laporan keuangan. 3. Wewenang dan diskusi, berkomunikasi dengan guru, staf, orang tua, atau anak untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan. 4. Penilaian dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kualitas layanan, hasil pembelajaran, dan kinerja anggota lembaga. C. Tahap-tahap pengawasan.
Langkah-langkah dalam proses pengawasan. 1. Menetapkan standar dan kriteria penilaian menentukan parameter yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, misalnya standar kualitas pembelajaran, standar kelengkapan sarana prasarana. 2. Mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan melalui observasi, pemeriksaan dokumen, atau wawancara untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan. 3. Membandingkan kondisi aktual dengan standar. Membandingkan hasil pengamatan atau data yang dikumpulkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau perbedaan. 4. Mengidentifikasi masalah dan analisis penyebab. Jika terdapat penyimpangan, melakukan analisis untuk mengetahui agar penyebab masalah yang muncul. 5. Menetapkan dan melaksanakan tindakan korektif. Menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan melaksanakannya untuk mengatasi masalah serta memastikan pelaksanaan kegiatan kembali sesuai standar. 6. Memantau tindakan korektif. Memantau aktivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi ulang untuk memastikan masalah teratasi dengan baik. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.